Baik saudara-saudaraku billah, kita telah membahas yang dikatakan gugurnya amal dan iman, dan kita juga telah membahas terjadinya tiupan ruh ke dalam jasad, maka lahirlah nafs ataupun nafs berbagai macam warna, proses ujian, sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya kehidupan dunia hanya tipu daya belaka. Tapi kita senang ditipu. Ditipu sebab apa? Sebab karena kurang tauhid kita bergantung kepada Allah. Rasulullah ajarkan kepada kita awaluddin ma'rifatullah. Bermula agama itu kenali Allah. Lalu datang Sayyidina Ali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya bagaimana zikir yang singkat tapi sampai kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam kalimat fa'lam, maka engkau ketahui, berarti banyak pemecahan dan penjabaran daripada kalimat tahlil tersebut. Kalau sudah kita katakan la ilaha illallah, rasa batin kita tetap berhubung kepada Allah, bahwa tiada apapun yang kuasa kecuali Allah. Jadi meresap kalimat-kalimat tahlil tersebut. Bagaimana kita mengenal Allah? Rukun Islam yang pertama bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana penyaksiannya? Tempo hari telah kita bahaskan. Dalam kalimat penyaksian tadi, kita kenal daripada asma dan sifat Allah. Kita saksikan segala sesuatu perjalanan dalam hidup kita ini tidak pernah terlepas dari Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Jadi yang mengalir dalam setiap sendi kehidupan kita, sendi tubuh kita, tiada terlepas daripada Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Jadi kalau semua sudah prakteknya benar, semuanya sudah kita rasakan dengan rasa batin, bahwa yang berlaku tiada terlepas daripada Rahman Rahimnya Allah, itulah penyaksian secara rasa batin yang berhubung kepada Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah, maka engkau ketahui penjabaran sangat luar biasa. Di saat engkau mengadakan koneksi atau mengadakan hubungan kepada Allah, cukup yang engkau rasakan hanya kasih sayang Allah. Setiap kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, mau wudhu, mau makan, mau berjalan, mau berpakaian, rasakan kasih sayang Allah yang meliputi setiap sendi kehidupan kita. Inilah penyaksian rukun Islam yang pertama. Bagaimana sholat kita mau benar, penyaksian kita belum benar. Maka latihan-latihan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah ini untuk penyucian qalbi, sehingga qalbi terkosong, tersunyi daripada permainan-permainan dunia dan seisinya. Jadi di saat kita sholat benar hubungannya kepada Allah, karena yang kita saksikan kasih sayang Allah, Rahman Rahim Allah. Suara kita dari mana, kita bisa membaca dari mana, kita mampu bergerak dari mana, kita mampu bersolat dari mana, semua karena kasih sayang Allah. La tataharaku zaratu illa biiznillah. Tidak akan bergerak satu biji jarak tanpa iradahnya Allah. Jadi rasa batin inilah yang berhubung kepada Allah. Rasa batin yang berhubung kepada Allah, sehingga jasad mengikut daripada rasa batin yang berhubung daripada Allah. Yang rasa batin juga tersebut daripada Allah. Maka datang Abdullah Al-Ghifari kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana supaya saya selamat dunia, saya selamat akhirat? Apa kata Rasulullah? La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah bukan hanya cukup di ujung lidah, tapi harus meresap ke dalam sendi kehidupan kita. Harus kita sadarin bahwa kita tiada mampu berbuat apapun kecuali dengan izin Allah. Lidah kita mampu berkata, tangan kita mampu bergerak, jantung kita mampu berdetak, semua itu kasih sayang dan iradahnya Allah. Yang dikatakan itu daripada Allah, kembalikan hak Allah. Jadi jangan merasa mampu, jangan merasa bisa. Akal kita juga yang selalu berpikir, sandarkan kepada Allah. Nafsu kita juga yang sering kena tipu daya dengan godaan setan, sandarkan kepada Allah. Prakteknya bagaimana? Saksikan di dalam rasa batinmu, Allah selalu hadir dalam kasih sayangnya, dalam meliputi setiap sendi kehidupan kita. Naik turunnya napas, berjalannya darah, detakan jantung, geraknya tubuh, bahkan pikiran, akal dan nafsu, kembalikan semua kembali hanya kepada Allah.
Jadi benar praktek la ilaha illallahnya, benar praktek la haula wala quwata illa billah. Inilah perjalanan praktek ihsan. Kita dilatihkan bukan hanya untuk praktek logika. Agama itu bukan logika. Kita sudah dikatakan paham Ahlussunnah wal Jamaah, tetap ada hubungan yang dikatakan praktek ihsan. Apa itu ihsan? Engkau sembah Allah selama engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, Allah melihat engkau. Ini kan permain rasa batin. Baru benar ibadahnya. Ibadah bukan hanya hukum-hukum, bukan hanya syarat-syarat, tapi hubungan kepada Allah yang perjalanannya dengan syarat dan rukun. Tapi syarat dan rukun tersebut adalah kasih sayang Allah. Saudara-saudaraku bilang, tetap adakan hubungan kepada Allah dengan jalan zikrullah, dengan jalan selalu sholawat kepada Rasulullah. Yakinkan, insya Allah perjalanan ihdinas siratal mustaqimnya benar. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu bukan di akhirat sana, tapi di dunia ini yang sementara. Di yang sementara inilah perjalanan. Benar enggak perjalanan kita? Yang dikatakan lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dunia inilah. Sehingga kita sering tertipu. Perasaan kita tidak tertipu, tapi kita sering tertipu. Maka hati-hati. Membaca Al-Quran dengan fasih, iblis juga pandai. Supaya iblis tidak pandai, caranya sandarkan bacaan kita hanya kepada Allah. Kita mampu berzikir daripada Allah, kita mampu beribadah daripada Allah. Yang namanya insan la haula wala quwata illa billah. Tempo kita telah bahaskan amalan yang tidak pernah diamalkan iblis, yaitu sholawat. Maka perbanyak sholawat, perbanyak sholawat supaya hati kita itu terbuka, sehingga kita rasakan hadirnya Allah, hadirnya rasa batin mengingat Allah, berhubung langsung kepada Allah, sehingga subhanallah wa bihamdihi, benar maha suci Allah dan segala puji hanya bagi Allah. Itu benar, karena praktek rasa batin berhubung hanya kepada Allah. Ingat saudara-saudariku billah, dunia inilah yang dikatakan siratal mustaqim, yang perjalanannya itu lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kalau di sini kita berhasil, di sana biiznillah insyaallah dengan syafaat Rasulullah kita akan bertemu dengan baginda Habibullah Muhammad SAW. Maka prakteknya di dunia. Maka saya bilang, kaidah praktek dalam melatih qalbi, yang pertama ingatan hanya kepada Allah, sandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah dengan jalan zikrullah. Ini yang pertama. Yang kedua, selalu sangka baik kepada apa dan siapapun. Jangan kita beda-bedakan yang baik dan yang buruk. Kembalikan semua itu la tataharaku zarri illa biiznillah. Tidak akan bergerak satu jarak tanpa irada Allah. Berarti sangka baik itu yang paling utama dilatih. Yang ketiga, sabar. Sabar dalam menghadapi segala perjalanan sesuatu. Karena Allah saja menjadikan dunia ini ada Isnin, ada Selasa, ada Arba', ada Khams, ada Jumat, ada Sabat, ada Ahad. Hari aja Allah menggantinya itu dengan seiring perjalanan waktu. Lah kita manusia kok nggak sabar? Itu harus dilatih, ya, harus dilatih. Makanya dalam bahasa, kenapa perkataan Jawa kuno manungso manenggal nang rasa, satu dengan rasa dari mana? Daripada Allah. Rasa batin dalam jasad ini semua itu daripada Allah. Insan artinya nasian, tiada punya kemampuan dan memiliki apapun. Kembalikan semuanya kepada Allah. Jadi mulai saat ini dilatih penyaksian dalam hidup sehari-hari, bahwasanya kita dalam liputan kasih sayang Allah. Camkan di dalam sir batin kita, la maujud ilallah. Jadi benar hubungan kepada Allah. Jadi mulai besok dilatih tahlilnya 300 kali paling sedikit, la ilaha illallah 300 kali, al-ikhlasnya 10 kali. Ini harus dilatih, ya, supaya memang benar-benar hubungan kita hanya kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'ma wa ibadatu lillahi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
Ya Nur nawwir qulubana bi nurika ya arhamar rahimin. Ya Nur nawwir qulub jasadina wa nawwir qulub nafsina wa ahlina bi nurika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala khalqi wa ala sayyidina asli wa kalimat ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nabil kalam, astagfirullah khairat dari permasalahan akhir kalam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.